3, 2, 1. Assalamualaikum, selamat siang. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan inflasi di masa pandemi COVID-19 pada tahun 2021. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama Adeline, yang kedua Gusti Muhammad Fauzan Azim, yang ketiga Nuriana Sari, yang keempat Yunita Jamlean, yang kelima saya sendiri Yunita Safwah. Materi pembahasan yang pertama pengertian inflasi, yang kedua penyebab inflasi, yang ketiga jenis inflasi berdasarkan tingkat keparahan, yang keempat jenis inflasi berdasarkan sumbernya, yang kelima dampak inflasi, yang keenam pengertian deflasi, yang ketujuh penggolongan deflasi, yang kedelapan penyebab deflasi, yang kesembilan cara mengatasi deflasi, yang ke-10 perbedaan inflasi dan deflasi, yang ke-11 perkembangan inflasi dari Januari sampai Juni 2021, yang ke-12 pandemi COVID membuat inflasi sentuh level terendah. Pengertian inflasi. Menurut Fenris dan Sebol, inflasi adalah kecenderungan yang terus-menerus dari tingkat harga umum untuk meningkat setiap waktu. Menurut Ackley, inflasi adalah suatu kenaikan harga yang terus-menerus dari barang-barang dan jasa secara umum. Menurut Bank Indonesia, inflasi adalah kenaikan barang-barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas akibat banyaknya peredaran uang kertas dan kenaikan harga barang. Sementara Badan Pusat Statistik mengartikan inflasi sebagai kondisi ekonomi di mana terdapat kenaikan harga barang dan jasa dalam waktu yang panjang karena ketidakseimbangan arus uang dan barang. Penyebab inflasi. Penyebab terjadinya inflasi ditimbulkan karena ketidakseimbangan permintaan dan penawaran barang atau jasa, peredaran uang, serta biaya produksi. Kondisi ekonomi negara yang menjadi mitra dagang turut berpengaruh terhadap terjadinya inflasi. Secara umum, penyebab inflasi adalah sebagai berikut. 1. Tingginya permintaan pasar. Meningkatnya permintaan pasar dalam negeri terhadap suatu jenis barang atau jasa tertentu dalam jumlah besar namun tidak diimbangi dengan pasokan barang yang memadai atau terjadinya kelangkaan barang di pasaran. Yang kedua, tingginya biaya produksi. Biaya produksi yang sangat membengkak disebabkan oleh stok bahan baku yang langka di pasaran. Sementara di waktu yang sama, permintaan akan barang tersebut sangat tinggi. Harga bahan baku akan menjadi mahal dan biaya produksi harus dinaikkan. Imbasnya, harga jual barang menjadi mahal. Faktor lain selain kelangkaan bahan baku di pasaran yang menjadi penyebab inflasi adalah naiknya harga bahan bakar dan upah buruh. Dalam situasi tertentu, faktor-faktor tersebut bisa saja naik secara bersamaan. Yang ketiga, peredaran uang. Banyaknya peredaran uang di masyarakat berimbas pada kenaikan harga barang. Hal ini disebabkan karena pasokan barang yang beredar di pasaran dalam keadaan stagnan, sementara uang yang beredar di masyarakat jumlahnya lebih banyak. Jenis inflasi. Jenis inflasi terdiri dari dua, yaitu berdasarkan tingkat keparahan dan berdasarkan sumbernya. Berdasarkan tingkat keparahan. Menurut tingkat keparahannya, inflasi terbagi menjadi 4. Berikut diantaranya. 1. Inflasi ringan. Inflasi ringan tidak terlalu berdampak besar hingga mengganggu roda perekonomian. Harga juga masih naik dalam batas wajar. Biasanya inflasi ini naik hanya 10% setiap tahunnya. 2. Inflasi sedang. Inflasi pada tingkat ini mulai mengkhawatirkan dan mengancam roda perekonomian. Tidak hanya produsen, masyarakat berpenghasilan tetap juga terancam. Inflasi sedang terjadi dengan kisaran 30% setiap tahunnya. Yang ketiga, inflasi berat. Inflasi yang memiliki tingkat keparahan antara 30% sampai 100% per tahun.
Inflasi berat adalah masalah serius. Inflasi ini mengacaukan roda perekonomian. Contoh nyatanya adalah krisis moneter pada tahun 1998. Tingkat persentasenya mencapai 100%. Yang terakhir, inflasi sangat berat atau hyperinflation, yaitu inflasi yang menggambarkan laju inflasi di atas 100%. Peristiwa ini ekonomi dapat menimbulkan kehancuran ekonomi. Masyarakat tidak lagi percaya terhadap uang. Akibatnya, kegiatan pertukaran dilakukan secara barter. Masyarakat lebih memilih menukarkan suatu barang dengan barang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhannya. Jenis inflasi berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, inflasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu inflasi dalam negeri. Misalnya terjadi karena peningkatan permintaan masyarakat yang lebih cepat dibandingkan kemampuan pasar untuk memenuhinya. Yang kedua, inflasi luar negeri. Misalnya timbul karena inflasi yang terjadi pada negara lain yang menyebabkan harga barang-barang impor meningkat, dan ketika barang impor tersebut digunakan sebagai bahan baku industri, maka inflasi akan mempengaruhi harga akhir barang-barang tersebut nantinya. Dampak inflasi. Inflasi memiliki dampak positif dan negatif bagi suatu negara maupun rakyatnya. Dampak-dampak ini dapat kita lihat melalui beberapa aspek kehidupan masyarakat. Berikut adalah beberapa dampak inflasi secara umum. 1. Dampak inflasi terhadap pendapatan. Inflasi dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap pendapatan masyarakat. Pada kondisi tertentu, misalnya inflasi lunak, justru akan mendorong para pengusaha untuk memperluas produksi sehingga meningkatkan perekonomian. Namun, inflasi akan berdampak buruk bagi mereka yang berpenghasilan tetap, karena nilai uangnya tetap, sedangkan harga barang atau jasa naik. 2. Dampak inflasi terhadap minat. Pada kondisi inflasi, minat menabung sebagian besar orang akan berkurang. Alasannya, karena pendapatan dari bunga tabungan jauh lebih kecil, sedangkan penabung harus membayar biaya administrasi tabungannya. 3. Dampak inflasi terhadap kalkulasi. Kondisi inflasi akan mengakibatkan perhitungan penetapan harga pokok menjadi sulit, karena bisa menjadi terlalu kecil atau terlalu besar. Persentase inflasi yang terjadi di masa depan seringkali tidak dapat diprediksi dengan akurat. 4. Dampak inflasi terhadap ekspor. Kemampuan ekspor suatu negara akan berkurang ketika mengalami inflasi, karena biaya ekspor akan lebih mahal. Selain itu, daya saing barang ekspor juga mengalami penurunan, yang pada akhirnya pendapatan dari devisa pun berkurang. 5. Dampak inflasi terhadap efisiensi. Inflasi dapat pula mengubah pola alokasi faktor-faktor produksi. Perubahan ini dapat terjadi melalui kenaikan permintaan akan berbagai macam barang yang kemudian dapat mendorong terjadinya perubahan dalam produksi beberapa barang tertentu sehingga mengakibatkan alokasi faktor produksi menjadi tidak efisien. Pengertian deflasi. Deflasi adalah sebuah keadaan di mana harga barang terus-menerus turun dalam waktu yang singkat. Penurunan barang ini umumnya diiringi dengan turunnya upah para pekerja. Walaupun demikian, penurunan harga membuat konsumen sumringah. Pasalnya, mereka bisa menghemat pengeluaran. Menurut ekonom Stasia E. Hasitohang, deflasi merupakan peristiwa di mana secara umum harga suatu barang mengalami penurunan. Deflasi kebalikan dari inflasi, yang terkadang para ahli juga menyebutnya sebagai disinflasi. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tertulis, deflasi adalah penambahan nilai mata uang dengan beberapa upaya, seperti pengurangan jumlah uang kertas yang beredar dengan tujuan mengembalikan daya beli uang yang nilainya menurun. Gejala perekonomian yang terdampak dari peristiwa tersebut adalah penurunan produksi, langkahnya lapangan pekerjaan, rendahnya daya beli masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa peristiwa jatuhnya harga-harga barang dalam periode tertentu dan terus-menerus yang dibarengi dengan bertambahnya nilai uang sebab kurangnya jumlah uang yang beredar. Dengan kata lain,
tingginya permintaan uang dalam jumlah banyak di kalangan masyarakat. Jika hal ini terjadi dalam kurun waktu yang lama, dikhawatirkan perputaran ekonomi akan lesu. Akan banyak ditemukan produk-produk yang ditarik perusahaan, bahkan fatalnya akan banyak ditemukan perusahaan yang gulung tikar. Selanjutnya yaitu penggolongan deflasi. Penggolongan deflasi terbagi menjadi dua, yaitu deflasi strategis dan deflasi sirkulasi. Deflasi strategis terjadi dikarenakan penerapan kebijakan pengontrolan terhadap gejala konsumsi berlebihan guna mengatasi kenaikan harga pasar. Sedangkan deflasi sirkulasi terjadi pada saat transisi dari kesuksesan perekonomian menjadi kemerosotan perekonomian. Karena akibat dari ketidakseimbangan antara daya produksi dan konsumsi, oleh sebab itu terjadi penurunan harga pasar dalam resesi ekonomi akibat semakin kurangnya kebutuhan terhadap barang ekonomi yang berlebihan. Selanjutnya yaitu penyebab deflasi. Penyebab deflasi dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu menurunnya jumlah uang yang beredar di masyarakat. Ini dapat terjadi karena banyak orang yang tergiur atas hasil yang besar atau bunga yang tinggi di bank. Mereka memanfaatkan peluang tersebut dengan cara menabungkan uangnya ke dalam bank. Lalu yang kedua yaitu naiknya jumlah barang di pasar. Produsen yang terus melakukan produksi tidak mempunyai orientasi atau perhitungan yang tepat. Mereka menganggap jika jumlah permintaan masyarakat meningkat maka barang yang diminta banyak. Banyak produsen salah di sini. Sehingga ketika permintaan masyarakat akan barang turun, mereka bingung karena masih banyak barang yang belum terjual. Secara otomatis, harga barang akan turun karena jumlahnya yang banyak sedangkan permintaannya menurun. Dan yang ketiga yaitu permintaan barang menurun. Seperti yang kita tahu, jika konsumen mempunyai sifat alami yang mudah bosan. Jadi ketika sudah bosan dan tidak tertarik, maka permintaan barang akan menurun. Selain itu, konsumen lebih memilih uangnya di bank dalam jangka panjang atau untuk menyiapkan masa depan. Secara otomatis, permintaan barang akan mengalami penurunan yang cukup besar. Selanjutnya yaitu cara mengatasi deflasi. Yang pertama, menurunkan tingkat suku bunga. Salah satu cara mengatasi terjadinya deflasi adalah menurunkan tingkat suku bunga. Tujuannya adalah untuk menambah uang yang beredar di masyarakat. Dengan cara ini, maka masyarakat akan mengurungkan niatnya untuk menabung di bank. Masyarakat akan memilih untuk memegang uangnya sendiri. Dengan itu, maka niat atau keinginan untuk masyarakat untuk membeli barang akan meningkat. Yang kedua, menerapkan kebijakan moneter. Selain cara di atas, menerapkan kebijakan moneter juga dapat mengatasi masalah deflasi. Kebijakan moneter adalah kebijakan yang dilakukan oleh bank sentral dengan tujuan untuk menambah jumlah uang yang beredar di masyarakat. Beberapa cara yang bisa dilakukan adalah politik diskonto, yaitu kebijakan yang berbentuk menurunkan tingkat suku bunga yang ada. Dengan hal itu, masyarakat akan menarik uangnya dari bank. Lalu yang ketiga yaitu menerapkan kebijakan fiskal. Cara lain yang dapat dilakukan untuk mengatasi deflasi adalah kebijakan fiskal. Jika kebijakan moneter dilakukan oleh bank sentral, maka kebijakan fiskal dilakukan oleh pemerintah. Dan yang terakhir yaitu menerapkan kebijakan non-moneter. Cara ini sangat efektif dalam mengatasi masalah deflasi karena kebijakan ini terkandung beberapa langkah yang dapat menambah jumlah uang yang ada di masyarakat. Perbedaan inflasi dan deflasi. Inflasi adalah suatu peristiwa di mana meningkatnya harga-harga barang secara umum di periode tertentu yang terjadi secara terus-menerus. Hal ini berdampak kuat dengan menurunnya nilai uang karena terlalu banyak jumlah yang beredar di masyarakat. Sedangkan deflasi merupakan suatu peristiwa di mana menurunnya harga-harga barang secara umum di periode tertentu yang terjadi secara terus-menerus. Dampak terkuat yang terjadi dari deflasi yakni nilai uang jadi bertambah karena kurangnya peredaran uang di masyarakat.
Perkembangan inflasi pada bulan Januari 2021 berdasarkan Badan Pusat Statistik secara umum mengalami inflasi sebesar 0,26%. Dari seluruh kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi, kecuali kelompok transportasi yang mengalami deflasi sebesar 0,30%. Perkembangan inflasi pada bulan Februari 2021 berdasarkan Badan Pusat Statistik secara umum mengalami inflasi sebesar 0,1%. Hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi, kecuali kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,03%. Serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,14%. Perkembangan inflasi pada bulan Maret 2021 berdasarkan Badan Pusat Statistik secara umum mengalami inflasi sebesar 0,08%, sedikit lebih rendah dibandingkan dari bulan sebelumnya yaitu sebesar 0,1%. Hampir seluruh kelompok pengeluaran mengalami inflasi kecuali kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,25%, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 0,03%, serta perawatan pribadi dan jasa lainnya mengalami deflasi sebesar 0,39%. Perkembangan inflasi pada bulan April 2021 masih bergerak rendah yakni sebesar 0,13%. Inflasi terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran. Inflasi tertinggi terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yakni sebesar 0,29%. Sementara kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga terjadi inflasi sebesar 0,26%. Pada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran juga terjadi inflasi sebesar 0,21%. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,20%. Lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya. Inflasi pada bulan Mei 2021 lebih tinggi dibandingkan bulan sebelumnya, meskipun tetap rendah yakni sebesar 0,32%, di mana inflasi pada kelompok transportasi sebesar 0,71% yang merupakan tertinggi di antara kelompok lainnya. Inflasi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,59%. Untuk kelompok pakaian dan alas kaki juga mengalami inflasi sebesar 0,52%. Sementara itu, kelompok makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,38%. Pada bulan Juni 2021 mengalami penurunan dibandingkan bulan sebelumnya dengan deflasi sebesar 0,16%. Deflasi tersebut merupakan yang pertama sepanjang tahun 2021. Deflasi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,71%. Kelompok transportasi mengalami deflasi sebesar 0,35%. Pandemi COVID-19 membuat inflasi sentuh level terendah. Angka inflasi terus melandai selama pandemi COVID-19. Bahkan beberapa bulan sempat mencetak deflasi. Berdasarkan data dari situs Bank Indonesia, inflasi pada Februari 2021 sebesar 1,38%. Lebih rendah dibandingkan Februari 2020 sebesar 2,98%. Kondisi Indonesia
inflasi umum menurun ke level terendah dalam sejarah, kata Kepala Ekonomi Bank Permata Joshua Pardede dalam diskusi media bertajuk Sinergi Memperkuat Perekonomian, Jakarta, Kamis 25 Maret 2021. Dia menilai penyebab inflasi yang terjaga rendah ini salah satunya permintaan kredit yang rendah, sedangkan jumlah dana pihak ketiga atau DPK atau tabungan masyarakat terus meningkat. Inflasi masih rendah ada kaitannya dengan permintaan kredit rendah karena saving rate itu meningkat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat siang.